Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Sandikala. Kali ini sebuah cerita yang diambil dari Google, dari Jagat Mistis Nusantara volume 2 karya Hari Wijaya. Sebuah cerita yang berjudul Nebeng di Tengah Malam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mohon untuk tekan terlebih dahulu tombol like dan juga tombol subscribe di video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru di channel Cerita Sandi kali ini. Dan seperti apa ceritanya kali ini, langsung saja kita masuk ke kisah ceritanya. Setelah selesai merekam opening, Niko mematikan kamera dan juga beberapa lighting. Seketika suasana menjadi gelap gulita. Wajar saja, karena saat ini Niko sedang berada di tempat antah berantah. Berdiri di sebuah jalan aspal dengan pemandangan hutan lebat di sisi kiri dan kanan. Seingat Niko masih berada di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Niko sendiri memang sedang membuat konten jalan-jalan tanpa modal dengan cara menumpang dari kendaraan masyarakat untuk Niko tayangkan di YouTube. Dan seharusnya Niko sudah sampai Bandung saat ini. Sayangnya karena tadi Niko sempat cekcok dengan supir truk yang Niko tumpangi, akhirnya Niko memutuskan untuk turun di sini, tempat yang tidak Niko kenal. Sejauh mata memandang, hanya ada kegelapan dan sebidang jalan beraspal di hadapan Niko. Niko memegang kamera dan menggendong tas besar berisi sebuah kebutuhan Niko. Mata Niko memandang ke arah kanan, berharap ada kendaraan yang lewat. Tapi sudah hampir 1 jam Niko di sini, tetap saja tidak ada yang lewat. Jam sudah menunjukkan pukul 00.34 dan Niko masih stuck di sini. Mana sih? Nggak ada yang lewat sama sekali, gumam Niko. Mobil atau apa kayak gitu? Setan juga kalau mau kasih tumbangan juga aku mau deh kalau gini keadaannya. Niko mulai menggerutu kesal sambil jalan kecil mengikuti jalan. Jujur saja, kaki Niko sudah pegal dan badan Niko sudah kelelahan. Niko butuh istirahat, ya minimal duduk bersandar di mobil. Tiba-tiba ada suara dentuman yang sangat keras dari arah belakang Niko. Niko menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Niko pun menghiraukannya dan lanjut berjalan. Tak lama kemudian, Niko merasakan ada cahaya di belakang Niko. Sontak, Niko pun langsung berhenti berjalan dan berbalik badan. Tampak sebuah mobil melaju dari kejauhan. Betapa senangnya Niko saat itu, seakan mendapat harapan baru. Niko pun melambaikan tangan meminta tumpangan. Mobil berwarna abu-abu gelap itu pun mengerti dan berhenti tepat di depan Niko. Kaca jendela dibuka, tampak seorang bapak-bapak berkumis sedang duduk di posisi supir. Dan di sampingnya ada seorang perempuan memangku anak wanita berumur usia 2 atau 3 tahun. Mau kemana, Dek? Tanya Niko. Mau ke Bandung sih, Pak. Tapi saya ikut aja, yang penting keluar dari daerah ini, jawab Niko. Oh, ayo mangga, ucapnya. Niko kemudian membuka pintu belakang lalu masuk sambil membawa barang-barangnya. Beruntung mereka mau menaruh Niko. Hanya mobil ini satu-satunya yang lewat kawasan ini. Niko kembali menyalakan kamera untuk melanjutkan vlognya yang sempat berhenti tadi. Oke guys, akhirnya gue dapat tebengan nih sama bapak. Siapa pak? Tanya Niko. Bapak Parman, jawabnya. Oke Pak Parman, terima kasih banget nih udah mau nolong saya, ucap Niko sambil menyorot ke arah depan. Istri Pak Parman dan anaknya tampak melambaikan tangan kamera. Sementara Pak Parman hanya tersenyum dan melihat kamera melalui spion tengah sambil fokus menyetir. Karena berada di mobil orang, Niko tidak enak hati merekam terlalu lama. Akhirnya Niko mematikan kamera dan melanjutkan nanti jika sudah sampai tujuan.
Kok berani sih dek? Tanya Pak Parman. Berani aja pak, namanya juga konten kreator. Demi viewer apapun saya lakukan. Ini juga salah satu keinginan saya sih, keliling Indonesia model nebeng, ucap Niko menjawab Pak Parman. Namanya juga hobi ya, sahut istri Pak Parman sambil sedikit menoleh ke belakang dan tersenyum. Iya bu, jawab Niko. Sesekali Niko melakukan kontak mata dengan anaknya yang lucu. Niko memberikan senyum, tapi anak itu hanya terdiam menatap Niko. Selama beberapa saat, kami semua tidak bicara. Suasana di luar masih berubah hutan-hutan yang gelap. Pak Parman juga mempersilahkan Niko istirahat dan akan membangunkan jika sudah sampai. Niko ingin tidur, tapi sejak tadi anak Pak Parman masih memperhatikan Niko. Tiba-tiba saat Niko sedang kontak mata dengan anak Pak Parman, Niko melihat ada darah mengalir dari sela-sela rambut anak itu. Darah itu terus mengalir ke hidung dan pipi. Niko masih bingung apakah ini halusinasi atau bukan. Tapi ternyata bukan. Niko pun panik dan sontak bereaksi. Pak, Bu, itu anaknya kenapa? Berdarah, ucap Niko panik. Istri Pak Parman melihatnya. Oh ini. Pak Parman lalu memberikan tisu kepada sang istri. Kemudian dipakai untuk mengelap darah di kepala anaknya. Maklumi saja ya, ucapnya lagi sambil mengelap darah di dahi anaknya. Anehnya, reaksi Pak Parman dan istrinya biasa-biasa saja. Anaknya juga tidak menangis atau kesakitan. Maklum saja ya, namanya juga korban kecelakaan dek, kata Pak Parman dari Pak supir. Duh, kecelakaan di mana Pak? Kita harus ke rumah sakit abis ini, ucap Niko. Sang istri menggeleng sambil menoleh ke arah Niko. Nggak usah, sudah terlambat, katanya. Niko merasa semakin aneh karena kini Niko melihat ada luka goresan di wajah sang istri dan ada aliran darah juga dari kepalanya. Niko mulai ketakutan. Kenapa mereka tiba-tiba menjadi begini? Kecelakaan apa yang menimpa mereka? Kenapa sampai berdarah-darah begini? Bu, itu ibu berdarah begitu, kata Niko sambil menunjuk ke arah istri Pak Parman. Sejak saat itu, aroma amis darah tercium sangat menyengat di dalam mobil. Niko menutup hidung saking tidak kuatnya. Istri Pak Parman masih menghadap ke arah Niko. Wajahnya kian buruk, luka-luka di dahi dan pipinya semakin bertambah. Begitu juga dengan anaknya. Niko ketakutan dan ingin muntah di saat yang bersamaan. Ya, beginilah nasib jadi korban kecelakaan dek, ucap istri Pak Parman yang kemudian kembali menghadap ke depan. Saat menghadap ke depan, barulah Niko melihat bagian belakang kepalanya yang ternyata sudah hancur. Tulang tengkorak belakangnya sudah tidak karuan dan terlihat sedikit serpihan otak. Ah! Niko lantas berteriak. Ya Allah, Pak Parman, kita ke rumah sakit aja. Itu istrinya. Ucap Niko panik sambil berusaha menutup mata dan dengan nafas terengah-engah. Rumah sakit? Mau apa dek? Tanya Pak Parman. Ya itu, istri bapak berdarah-darah. Selampan dulu pak, jawab Niko dengan tegas. Oh, hahaha. Pak Parman malah ketawa. Mau diselamat gimana sih dek? Orang udah mati, jawabnya dengan santai. Saat itu Pak Parman pun ikut menoleh ke arah Niko. Wajahnya sudah berubah, kepalanya berdarah-darah. Bola mata sebelah kanannya keluar, dan yang paling mengerikan adalah rahangnya. Bagian rahang pipi hingga dagu juga penyok berantakan. Sudah hancur, mulut dan giginya juga sudah tidak jelas bentuknya. Kulitnya pucat membiru. Astagfirullah, teriak Niko ketakutan. Hahaha. Suami istri itu kemudian tertawa bersamaan. Suara tawanya itu sangat melengking dan keras di dalam mobil. Sedangkan anak balitanya menangis keras dan suara tangisannya tidak kalah nyaring. Kepala Niko mulai pusing mendengar suara-suara menyeramkan yang seakan mengoyak telinga Niko. Akhirnya pelan-pelan Niko pun tak sadarkan diri. Niko membuka matanya di sebuah pelataran musola di pinggir jalan.
Ada beberapa warga desa di samping. Saat Niko bangun, mereka semua mengucapkan Alhamdulillah sambil memberikan Niko. Langit pun sudah terang, pandangan Niko masih berkunang-kunang. Niko bingung melihat sekitar. Semua orang melihat ke arah Niko dengan wajah cemas. "Minum dulu, A," ucap salah seorang wanita tua memberikan Niko minuman hangat. Niko lalu meminumnya. Rasanya seperti berjam-jam tidak minum. Tenggorokan Niko yang kering langsung segar setelah minum teh ini. Mereka tidak langsung menanyakan apa yang Niko alami. Malah Niko yang bertanya, "Kenapa Niko bisa di sini?" Rupanya para warga menemukan Niko tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan pingsan. Mereka takut Niko korban perampokan atau begal karena daerah jalan di sini memang rawan katanya. Niko mencoba mengingat-ingat, dan setelah ingat apa yang terjadi, Niko pun merinding. Niko gemetar dan perasaan takut itu kembali lagi. Niko menceritakan semuanya ke warga dengan suara bergetar. Sesekali warga menenangkan Niko karena Niko sangat ketakutan. Setelah mereka tahu penyebab Niko bisa tergeletak di pinggir jalan, mereka pun menghela nafas dan mengangguk seakan-akan hal seperti ini sudah kerap terjadi. Niko iseng bertanya kepada mereka, "Pak, emangnya ada kecelakaan ya baru-baru ini?" tanya Niko. Seorang warga menjawab, "Ada, mobil sama truk adu banteng. Yang di mobil itu suami istri sama satu anaknya mati semua di lokasi," jawabnya. Niko tidak kaget. Ya, sudah Niko duga. Ternyata malam itu Niko memang apes. Singkat cerita, Niko dibolehkan pergi pada siang hari. Warga memberi Niko makan dan minum gratis. Niko juga numpang mandi di rumah mereka. Sehabis sholat zuhur, Niko pun pergi meninggalkan pemukiman mereka. Pak RT mengantarkan Niko ke jalanan besar yang lebih ramai kendaraan. Usai pengalaman menyeramkan ini, Niko tidak kapok. Niko tidak takut. Niko tetap melanjutkan perjalanannya dan melepaskan tekadnya untuk berpetualang dari barat timur Pulau Jawa.